Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan belajar ya. Kita mulai masuk ke ikatan kimianya nih. Nah, saya sampaikan dulu apa sih definisi ikatan kimia itu. Jadi ikatan kimia itu adalah gaya tarik menarik antara dua atom atau lebih untuk membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, di sini lebih stabil sudah saya buletin. Kenapa sih lebih stabil dibuletin? Karena lebih stabil itu adalah tujuan dari suatu unsur untuk membentuk ikatan. Kalau kalian ditanya gitu, kenapa sih suatu unsur berikatan gitu? Kenapa suatu unsur membentuk molekul? Kenapa terjadi ikatan kimia? Adalah agar suatu unsur tersebut agar si unsur tersebut menjadi lebih stabil atau mencapai kestabilan. Jadi tujuan dari unsur berikatan itu adalah untuk mencapai kestabilan. Oke ya. Nah, terus di sini saya sampaikan dulu ikatan kimia ini dibagi beberapa jenis ya. Pertama ada ikatan ion yang akan kita bahas hari ini. Lalu yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Ikatan kovalen sendiri ini banyak jenisnya. Ada ikatan kovalen tunggal, kovalen lengkap 2, kovalen lengkap 3, dan kovalen koordinasi. Tapi hari ini kita akan bahas dulu tentang ikatan ion. Oke, apa sih itu ikatan ion ya? Ikatan ion ini adalah gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Jadi unsur logam berikatan dengan non-logam, namanya ikatan ion ya. Ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Oke, unsur logam ini melepas elektron ya, membentuk muatan positif atau kation. Dan non-logam ini cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan ya, melepas dan menerima elektron ini untuk membentuk ion yang bermuatan negatif atau anion. Ini sudah kita bahas pekan sebelumnya ya, bagaimana pembentukan kation dan anion, bagaimana suatu unsur menjadi ion positif dan bagaimana suatu unsur menjadi ion negatif. Ya, kalian sudah membahas, sudah bisa baca nih berapa sih muatan dari suatu ion. Tuh kayak misalnya ion K+, berarti kan muatannya adalah plus 1. Nah, kalian udah jago nih, kemarin saya lihat tugas-tugas kalian sudah benar semuanya. Oke, ini ada tabel kation dan anion. Ini ada tambahan nih, kalau kemarin-kemarin kalian lihat kation itu hanya satu unsur aja, ada muatannya bisa plus bisa negatif. Ini ada ion monoatom dan ada ion polyatom. Kalau monoatom itu satu atom aja, kalau polyatom terdiri dari 2 atom atau lebih. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini polyatom nih. Tapi nanti kalian nggak akan mempelajari banyak tentang polyatom, kalian akan banyak di atom-atom yang unsur aja, yang monoatom aja. Ini gampang, santai. Oke, sekarang kita masuk ke pembentukan ikatan ion. Ya, pembentukan ikatan ion ini rumusnya adalah muatanmu indeksku. Ya, di sini muatanmu indeksku. Ya, MgCl2 nih contohnya. Indeks itu yang mana? Indeks itu yang kecil di bawah nih, ini namanya indeks. Ya, ini indeks. Ini Mg nggak ada angkanya, tapi adakah indeksnya? Ada, indeksnya adalah 1. Kalau indeksnya 1 tidak ditulis, jadi MgCl2. Jadi sebenarnya Mg1Cl2 gitu loh, tapi tidak perlu ditulis kalau 1 ya. Contohnya seperti ini, misal Na+ ditambah O2-, berarti ini kan ada Na dan O ya. Na nya sebagai kationnya, Na+, O2- sebagai anion. Nah, ini tukeran muatan menjadikan indeks ya. Na berarti sama O, berarti muatannya O jadi indeksnya Na. Ya, muatan O menjadi indeks Na, makanya Na-nya di sini 2 karena muatan O adalah 2. Lalu Na+, ya, muatannya Na menjadi indeksnya O. Na+ di sini sebenarnya adalah 1+ ya. Berarti
indeksnya O adalah 1. Tapi kan kita tadi sudah saya sebutkan ya, kalau indeksnya 1 berarti tidak ditulis. Maka dari Na plus ditambah O2 min bentuknya adalah Na2O. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Oke, ada K plus ditambah S2 min. Berarti tinggal ditukar aja nih ya. Kita tulis dulu K-nya ya. Yang positif nanti kalian tulis duluan ya. Ini K kita tulis, berarti indeksnya K adalah muatannya S. Muatan S berapa? Di sini O ada 2, berarti K2. S-nya kita tulis dulu. Berapa jumlah S? Kita lihat muatannya K. Muatannya K di sini nggak ada angkanya, berarti 1 ya. Ini 1 berarti S-nya 1 aja. Di sini nggak usah kita tulis juga, berarti K plus ditambah S2 min adalah terbentuk K2S. Ya, jadi itu muatannya. Jadi muatan tetangga jadi indeks kita, muatan kita jadi indeksnya tetangga. Oke, sekarang kita lihat CaCl2. Ca2 plus ditambah Cl min. Ya, Ca-nya muatannya 2 plus, Cl-nya 1 min. Di sini kan 1 ya, satunya nggak ditulis. Berarti ya, ini nih 1 min ini menjadi indeksnya Ca, muatannya Ca, jadi indeksnya Cl, berarti Ca-nya 1, Cl-nya 2. Nah, seperti itu ya, gampang ya, dari tetangga ke kita 2. Ini dari tetangga pindah ke sini 1. Oke, sekarang Al3 plus ditambah O2 min. Berarti kita tulis dulu Al-nya ya, yang plus kita tulis duluan. Al berapa indeksnya? Indeks Al adalah muatannya CO. Nah, berapa tuh? 2. Lalu kita tulis O, jangan lupa tulis O. Berapa indeks O? Indeks O adalah muatannya Al. 3. Cuma tukar aja gitu. Nah, berarti dari Al3 plus ditambah O2 min yang terbentuk adalah Al2O3. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian kerjakan soal latihannya. Saya kasih beberapa soal latihan, silakan kalian kerjakan. Kalau masih ada yang bingung silakan ditanyakan ke saya ya. Jangan malu-malu, kalau bingung langsung tanya, nanti akan saya bantu untuk belajar. Insyaallah besok kita akan ada sesi bahas soal, nanti silakan kalian kalau masih bingung tanya di situ. Oke ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.